Indonesia menempati peringkat 5 negara pengakses internet tertinggi di dunia. Menurut data, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 175,4 juta dengan penetrasi mencapai 64%. Artinya, dari total 272,1 juta populasi di Indonesia, sebesar 64%-nya telah terkoneksi internet. Hal itu cukup membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memanfaatkan media internet untuk mengakses informasi. Banyaknya pemberitaan dari berbagai platform media membuat penyaringan akan benar tidaknya informasi menjadi sangat sulit. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, WhatsApp membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi dibandingkan mendapatkan informasi pada media cetak seperti koran dan majalah. Namun, kemudian yang kita peroleh ternyata membawa dampak yang serius. Media sosial juga dapat menjadi ladangnya hoax. Lalu, apa sih itu hoax? Hoax merupakan berita bohong atau berita yang tidak terverifikasi kebenarannya. Ya, bisa dikatakan hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Faktor terbesar penyebar luasan hoaks yakni minimnya literasi digital masyarakat. Literasi digital adalah kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima di era digital, termasuk media sosial. Kemampuan ini wajib dimiliki di era informasi seperti masa kini. Diperlukan juga kemampuan menerima, mengolah, dan memilih informasi. Dan apabila Anda memiliki kemampuan literasi digital yang rendah, pasti hoaks akan mudah diterima. Sejak virus corona yang menjangkit di negara Cina dan sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia, banyak sekali berita mengenai virus tersebut yang ternyata merupakan hoaks. Sebagian besar hoaks tersebar melalui broadcast seperti aplikasi chat yang membuktikan masalah hoaks menjadi urgensi yang perlu kita benahi. Lalu, bagaimana cara kita untuk bisa melawan dan mengidentifikasi hoax di era pandemik virus COVID-19 ini? Yang pertama, cobalah untuk bersikap skeptis pada sebuah judul artikel. Mengapa kita perlu bersikap skeptis? Berita palsu cenderung judulnya berclickbait. Apabila menjumpai berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya carilah referensi berita serupa dari situs online resmi. Kemudian, bandingkan isinya. Apakah sama atau berbeda? Pastikan berita tersebut ditulis oleh sumber yang terpercaya yang memiliki reputasi keakuratan yang baik. Menurut data dari catatan Dewan Pers di Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs yang mengeklaim sebagai portal berita. Dari jumlah data tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Itu berarti ada setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan hoax atau berita palsu di internet. Manfaatkan aplikasi seperti cekfakta.com atau aduankonten.id untuk melaporkan konten yang bermasalah. Anda juga bisa bergabung grup diskusi anti-hoax di Facebook seperti Forum Anti Fitnah, Hasud, dan Hoax atau biasa dikenal dengan FAFHH, sehingga Anda bisa melihat klarifikasi berita maupun sebagai media untuk bertanya. Yang terpenting, jangan menyebarluaskan konten hoax. Anda harus berpikir sebelum berbagi informasi. Apabila ragu terhadap informasi yang diterima, sebaiknya tidak perlu membagikan informasi tersebut. Jangan mudah untuk segera menyebarluaskan tautan maupun broadcast message. Tahukah Anda, ada Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 yang dapat menjerat siapa saja yang turut menyebarkan konten hoax. Maka perlu saring sebelum sharing. Jangan malas untuk selalu cross-check berita, jadilah warga negara yang cerdas, dan jangan lupa saring sebelum sharing ya. Ayo lawan hoax di era pandemi COVID-19.